Previously on the 1648. Besok lo gak ada kelas kan? Anter ya. Kemana? Gak mau ya kalau nemenin beli BH lagi. Sebenernya lo mau beli apa sih? Make up lah, udah gila kali gue beli buku. Udah kayak diemnya. Lu kenapa sih? Bete. Ih kesel banget gue gara-gara harus ngeprint kemarin banyak banget. Duit gue kurang kan buat beli lipstick. BTW Han ada yang diem-diem merhatiin lo tau. Ucap Mia sumringah. Tapi subjek yang sedang ia bicarakan hanya duduk menatap PC-nya, bermain Counter-Strike. Johan hanya fokus pada gamenya, tanpa menghiraukan Mia yang sedang tiduran di kasurnya. Mungkin karena headset yang lebih besar dari kepalan tangannya, yang membuatnya tidak mengindahkan ucapan Mia. Sarah, lo kenal dia kan? Lanjut Mia bercerita. Tapi lagi-lagi Johan tidak menghiraukan. Mia berbalik, menatap Johan yang memasang wajah kaku fokus menatap layar PC-nya. Dengan wajah geram, Mia menarik kabel power PC, memaksa Johan menatapnya. Lu kenapa sih? Nah kan nengok. Apaan? Gak jadi. Mia yang jengkel kembali ke posisi awalnya, terlentang menggenggam HP dan scroll Instagram. Sedikit informasi, Mia berasal dari Jakarta. Rambut sebahu dan tubuhnya profesional. Cukup bagi seorang wanita untuk menaklukkan 9 dari 10 pria. Tapi manusia tidak pernah sempurna. Betul, jiwanya yang pemalas menurunkan sedikit kadar kecantikannya. Dalam segala hal ia sangat malas, kecuali kewajiban dan hobinya. Bahkan mandi pun, ia termasuk golongan yang malas. Gadis muda yang merantau jauh sampai ke Yogyakarta ini sangat menyukai segala hal yang manis. Bukan hanya makanan, segala hal yang menurut dia manis harus ia miliki. Mungkin itu alasan kenapa ia bisa sedekat ini dengan Johan. Sebaliknya, Johan adalah anak kelahiran Bandung, suku murni Sunda. Berambut hitam, wajah yang tidak terlalu tampan, tapi selalu berpakaian rapih. Meskipun bisa dikatakan ia sedikit introvert. Ia sangat sulit membangun hubungan dengan orang baru. Bahkan, di awal ia kenal Mia, ia kesulitan beradaptasi. Namun karena sikap Mia yang easygoing membuat Johan nyaman di dekatnya. Ia pergi jauh sampai ke Yogyakarta karena tuntutan keluarga. Ibu dan ayahnya hanya seorang petani. Siang berganti malam, Mia tertidur di kosan Johan yang nyaman. Johan hanya duduk diam di depan PC sambil mengecek tugas-tugas yang mungkin ia tinggalkan. Beberapa kali ia menatap Mia yang tertidur nyenyak di atas kasurnya. Johan memutar lagu favoritnya. Lagu dari band Avenged Sevenfold, band metal dengan musik yang keras. Kebetulan, benar-benar kebetulan, speaker menghadap langsung ke kasur, sampai akhirnya musik itu menyadarkan Mia dari dunia impiannya. Han, sumpah ya. Ancam Mia saat tersentak dengan musik yang sangat keras. Johan hanya mengangkat kedua alisnya, seakan tidak tahu apa yang terjadi. Mia bangkit dari tidurnya, menatap tembok dengan tatapan kosong. Cuci muka sana, biar sadar. Mia hanya menatapnya sinis, seakan meminta pertanggungjawaban karena ia tersadar secara paksa. Mia bangun dan menuju kamar mandi, mencuci mukanya dan merapihkan rambutnya. Anter gue balik yuk, besok ada kelas pagi soalnya. Pinta Mia seraya mengambil tas dan HP-nya. Johan segera bangkit dan mengantar Mia menuju kosnya. Malam tiba. Duduk berhadapan, menikmati malam dengan kopi, menatap Tugu Jogja yang ikonik dari balkon salah satu kafe di seberang jalan. Rasa nikmat seperti ini sangat jarang Johan lakukan selama hidupnya. Mungkin baru kali ini. Jika dihitung jari, bahkan tidak sampai menghabiskan kedua tangannya berapa kali ia nongkrong di kafe. Mungkin karena Mia juga, Johan jadi kecanduan kopi. Atau lebih tepatnya, kecanduan nongkrong bareng Mia. Sebudak itu Johan pada Mia, itu bukan apa-apa. Seringkali ia membatalkan janji dengan teman kelasnya hanya karena ia merengek meminta untuk pergi keluar. Bagi Johan, Mia adalah kiblat kemana ia harus pergi. Jika Mia tidak meminta, mungkin ia hanya akan menghabiskan waktu di kamar. Kopi hitam dan milkshake disajikan di hadapan Mia. Tanpa sengaja, Mia mengaduk kopi hitam mirip Johan. Jangan diaduk Mia. Ucap Johan seraya menghentikan adukan Mia. Mia hanya terdiam. Kopi hitam lebih nikmat gak diaduk. Biar rasa pahitnya datang di akhir. Sepuitis ini lu sekarang, dapat dari mana? Johan tidak menjawab apapun. Justru meminum kopinya yang masih panas.
Waktu berganti, mereka tertawa lepas menikmati malam. Selalu saja ada topik obrolan di antara mereka. Meskipun sebenarnya hanya Mia yang bercerita dan Johan hanya menanggapi. Ya begitulah Johan. Mungkin karena saking sepinya hidup dia, tidak ada bahan obrolan yang bisa ia bagi. Johan? Johan terkejut saat seseorang menegurnya dan berdiri di sampingnya. Johan dan Mia menatap laki-laki itu. Udah lama banget kita gak ketemu ya? Lanjut laki-laki itu menyapa. Lengannya menjulur, mengajak Johan bersalaman. Lu di Jogja? Iya, gue kerja di sini. Tanya Johan sumringah menatap seseorang yang ia kenal. Johan segera mengenalkannya pada Mia, yang sedari tadi hanya tersenyum menatap mereka berdua. Mia, Rian, ucap laki-laki itu mengenalkan dirinya. Siapa nih, Han? Cewek lo? Johan hanya terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Dari sanalah Rian bergabung dan mengobrol banyak dengan Mia dan Johan, menceritakan bagaimana ia bisa terdampar sampai ke Yogyakarta. Malam semakin larut, Johan dan Mia sedang dalam perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan, Mia tak henti menceritakan first impression-nya terhadap laki-laki yang baru ia kenal tadi. Johan hanya menanggapinya dengan iya, gak tahu, mungkin. Mia tampak senang dengan perkenalan itu, sampai-sampai membuatnya ceria ini. Rian adalah laki-laki yang dikenal bad boy seantero SMA 2 Bandung. Johan dan Rian memang satu sekolah, tapi tidak benar-benar dekat satu sama lain. Mereka seperti es dan api, kutub dan lahar. Benar-benar berbeda tongkrongan di sekolah. Bahkan Johan sendiri pun terkejut, laki-laki seperti Rian mau menyapanya. Tapi melihat sikap Mia yang senang, ia melupakan tanya itu, dan hanya fokus mendengarkan kebahagiaan Mia. Sudah hampir 1 jam ia menunggu balasan Mia, namun tidak juga dibalas. Ia bahkan menahan rasa perih di lambungnya hanya untuk menunggu balasan Mia. Johan menelpon Mia berulang kali, tapi lagi-lagi tak diangkat. Asumsinya, Mia sedang sibuk. Stop sampai di sana pikiran Johan. Karena jika dipikirkan lagi, sesibuk apapun wanita itu, ia tidak akan pernah bisa jauh dari handphonenya. Tapi kali ini, benar-benar tidak berbalas. Setengah jam menunggu, Mia menelpon Johan. Dengan kelabakan, ia segera mengangkat. Lu lagi di mana sih? sorry lagi di jalan tadi, gue lupa ngabarin lu. Kemana emangnya? Gue lagi di Kopi Merapi nih sama Rian. Johan terdiam sesaat mendengar penjelasan Mia. Ia tahu kemana arah hubungan antara Mia dan Rian. Lu mau nyusul sini gak? Kalian sampai jam berapa? Ian, mau sampai kapan kata Johan? Terdengar Mia bertanya. Mungkin memastikannya pada Rian. Kata Rian sampai pagi, nanti mau ke Kali Adem. Sini nyusul lah. Johan menatap jam yang menunjukkan pukul 10 malam. Ia benar-benar terdiam, tak mampu menjawab. Gua masih ada tugas. Lagian masih nge-game nih gua. Oke deh, jangan lupa makan lu, nanti mati. Jangan karena gak sama gue lu gak makan ya. Iya siap. Jawab Johan dan langsung diputus oleh Mia. Johan terdiam, membungkuk sejenak memikirkan wanita polos itu. Terlambat baginya untuk mengatakan bagaimana sosok Rian sebenarnya. Tapi baginya, selagi Mia masih bisa tertawa, itu sudah benar-benar cukup. 2 hari berlalu, Johan sedang berbaring di atas kasur Mia. Teriak Mia menyadarkan Johan pada dunia nyata. Mia terbangun dari duduknya, jingkrak-jingkrak bahagia penuh tawa. Johan hanya menatapnya bingung. Lu kenapa dah? Lihat nih. Mia menunjukkan HP-nya, memaksa Johan melihat foto Mia yang sedang berdiri dengan siluet saat di Kali Adem tempo hari. Foto lu? Terus kenapa? Lihat ini di status Rian, ada emot love segala lagi. Wajahnya merona bahagia. Berulang kali mencubit layar HP-nya. Johan hanya terdiam merasakan akan semakin jauh hubungan mereka. Tapi melihat tingkah Mia saat ini, ia hanya bisa tersenyum mengapresiasi keberhasilan Mia mendapatkan setidaknya seseorang yang akan ia cintai. Han, dia ngajak gue jalan besok. Ya udah, jalan aja. Gue bilang ngajak lu sekalian ya. Jangan. Tarik Johan, ia menghentikan jemari Mia yang sedang mengetik. Lu suka sama dia kan? Gue yakin dia juga suka sama lu. Anggap aja ini date kalian. Jelas Johan membuat Mia semakin meleleh. Mia memeluk Johan sangat erat, membuat Johan sampai menyipitkan matanya karena tekanan pelukan Mia yang sangat erat. Gue sayang banget sama lu, makasih ya Han. Iya, lepas dong. Oh iya, maaf.
Melihat tingkah Mia yang benar-benar senang membuat Johan senang pula. Baru kali ini ia melihat Mia yang berbeda. Sebenarnya ini bukan kali pertama Mia diperlakukan seperti itu oleh laki-laki. Namun, mungkin karena pesona Rian yang mampu meluluhkan hati Mia, sampai-sampai Mia bisa sebahagia ini. Perlahan, Mia dan Johan semakin jauh. Bukan hanya jarang bertemu, tapi juga jarang berkomunikasi. Kerap kali, Mia terpikirkan untuk menghubungi Johan. Tapi HP-nya selalu disibuki dengan pesan atau telepon dari Rian. Begitupun Johan. Saat dia sudah melihat kontak Mia, ia selalu berharap berani untuk menghubunginya. Tapi ia kalap takut, mengganggu Mia yang sedang dihiasi bunga cinta. Sabtu malam yang cerah. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang bercahaya indah, cukup membuat Mia tersenyum seorang diri di balkon kosnya. Menikmati susu hangat dengan lantunan musik Fiersa Bersari tentang patah hati. Meski begitu, ini bukanlah kebiasaannya. Pasti ada seseorang yang sedang ia tunggu. Scoopy putih berhenti di depan kosnya. Mia segera turun dan menghampirinya. Lama banget. Aduh, sorry. Macet tadi di jalan. Maaf ya. Ucap Rian, dan Mia segera naik dan mengikuti tuntunan Rian yang entah membawanya pergi kemana malam itu. Entah berapa lama ia kenal Rian, tapi tampaknya sosok laki-laki inilah yang Mia tunggu selama 1 tahun menjomblo. Bukannya tidak laku atau ia tidak mampu untuk mendapatkan seorang pacar. Bahkan Johan sendiri pun tidak pernah melarang Mia untuk berhubungan dengan siapapun. Tapi Mialah yang selalu memilih. Seringkali ia berkata pada Johan, "Iya gimana sih? Gak ada yang bikin gue nyaman." Kalimat inilah yang tidak bisa ia lontarkan lagi sejak ia kenal Rian. Tapi selama mereka bersama belum ada kejelasan hubungan mereka. Bisa dikatakan, posisi Johan yang selalu mengisi waktu Mia sudah tergantikan. Namun di hati Mia, posisi Rian berbeda dengan posisi Johan. Jika dilukiskan sebagai warna, Johan ini berwarna abu-abu. Selalu ada, diam, tapi tidak membosankan. Sedangkan Rian berwarna biru, menenangkan dan menyenangkan. Dari filosofi ini saja, cukup bagi Mia untuk memilih siapa yang terbaik baginya. Tapi warna hanya warna. Artian itu hanya dianggap sebagai tolak ukur, karena sejatinya abu tidak selamanya dingin, dan biru tidak selamanya menyenangkan. Hari ini Johan sedang pergi berbelanja seorang diri. Ada beberapa spare part yang ingin ia beli untuk meningkatkan performa kekasihnya yang ia sebut komputer. Setelah beberapa menit mencari barang yang ia cari, ia mengantri di meja kasir. Saat pandangan mulai kabur dan tubuhnya sedikit lelah, ia menatap sosok laki-laki yang ia kenal. Rian tampak berjalan seorang diri, dan Johan tahu, Rian bukan tipe laki-laki yang menyukai hal-hal seperti ini. Johan melangkah menghampiri Rian yang berdiri bingung. Yan, lagi ngapain lu di sini? Sapa Johan mengejutkan Rian. Rian tampak kikuk, tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya mesem dan menatap sekitar. Lu sama Mia kesini? Apa sendirian? Enggak. Gue sendirian di sini. Maksud gue sama orang lain. Tiba-tiba seorang wanita datang merangkul tangan Rian. Johan menatapnya bingung. Dengan sejuta tanya di kepalanya, yang ia lihat bukanlah Mia, atau siapapun wanita yang pernah ia lihat. Johan menatap bingung mereka berdua. Sedangkan Rian menahan senyum palsunya seakan memohon pada Johan dan entah apa yang sedang ia mohonkan. "Johan, gue break duluan ya," ucap Rian dengan segera pergi meninggalkan Johan yang masih berdiri bingung. Aneh. Johan merasa sakit hati, dengki dan marah. Ia beberapa kali menggeretakkan rahangnya dan matanya memerah. Ia bingung dengan perasaannya, tapi yang ia rasakan hanya kemarahan. Tidak pernah hilang dari alam pikirannya, hanya tentang Mia. Mia lah yang selalu ada di pikirannya. Dengan melihat Rian siang tadi, cukup baginya merasa tidak senyaman ini. Ia benar-benar ingin mengucapkan sampah serampah dari mulutnya. Tapi tidak sanggup. Ada yang mengganjal, dan itu bukan karena ia takut pada Rian, tapi takut menghapus senyuman Mia. Johan duduk di depan kosnya, menatap langit dan mencoba menenangkan hatinya sejenak. Gue harus bilang ke Mia. To change your